Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taretan TV, salam setondera. Gimana kabarnya Lur? Semoga baik-baik saja. Buat dulur-dulur warga Madura, baik yang ada di Pulau Madura maupun yang sedang merantau di luar Madura, baik yang asli kelahiran Madura maupun yang merupakan keturunan dari nenek moyang warga Madura. Nah, kali ini saya coba untuk mengulas dua pemain yang sudah malang melintang di Liga 1 Indonesia. Kenapa saya mau mencoba membahas dua pemain ini? Karena yang pertama, dua pemain ini sudah bagian utuh dari Madura United FC dan sama-sama tercatat sebagai pemain luar negeri yang saat ini sudah sah menjadi warga Indonesia, atau kita mengenalnya dengan istilah pemain naturalisasi. Ya, pasti dulu-dulu saja sudah mengenal. Yang pertama ialah Papa Greg, nama lengkap dari Greg Wokolo. Jadi Greg Wokolo ini akrab dipanggil dengan sebutan Papa Greg. Kemudian pemain yang kedua yaitu Escobar, nama akrab dari Sergio Escobar. Nah, dua pemain ini akan saya ulas karena berkaitan dengan transfer windows yang sudah di depan mata. Pada tanggal 15 Desember 2021 mendatang, ini transfer windows sudah dibuka dan banyak klub-klub yang sudah mencoba untuk melakukan evaluasi secara utuh terhadap tim-timnya selama berlaga di paruh musim Liga 1 2021. Nah, ada sesuatu yang sama, ada banyak hal kesamaan antara Papa Greg dan Escobar, termasuk banyak pula perbedaan antara Greg Wokolo dan Silvio Escobar. Nah, poin yang hendak saya sampaikan ialah Madura United ini saat ini butuh terhadap Greg Wokolo atau Silvio Escobar. Ada beberapa banyak pertimbangan nantinya yang kita perlu ulas dan kita bisa pertajam di sesi sharing di kolom komentar. Nah, baik, yang pertama, seperti yang saya sampaikan barusan, ada banyak kesamaan antara Greg Wokolo dengan Silvio Escobar. Persamaan yang paling mencolok ialah keduanya sama-sama pemain naturalisasi. Sama-sama pemain naturalisasi. Escobar saat ini sedang membela Madura United FC, sementara Greg Wokolo ini pemain naturalisasi yang selama Liga 1 2021 bergulir dia tidak merumput. Dia berstatus sebagai mantan Madura United FC yang saat ini dirumorkan akan kembali ke Madura United FC. Jadi ini penting saya ulas dengan beberapa data-data yang sudah saya kumpulkan berkaitan dengan Silvio Escobar dan Greg Wokolo. Mana yang lebih dibutuhkan oleh Madura United di transfer windows yang akan mendatang ini? Kalau Madura United membutuhkan Greg Wokolo, otomatis Silvio Escobar ini lebih baik out atau dicoret dari skuad Madura United FC. Sebaliknya, kalau Silvio Escobar ini masih dibutuhkan oleh Madura United, dengan kata lain akan diperpanjang kontraknya, otomatis Greg Wokolo harus berpikir ulang untuk bergabung dengan Madura United FC, atau Madura United FC kemungkinan besar tidak akan merekrut Greg Wokolo karena sudah ada Silvio Escobar yang secara status sama-sama pemain luar negeri yang saat ini sudah resmi menjadi warga Indonesia atau tergolong sebagai pemain naturalisasi, dan posisinya sama, yaitu keduanya berada di lini serang atau sebagai striker atau sebagai penyerang. Nah, maka kemudian di vlog kali ini saya coba untuk memberikan judul yang sebenarnya pilihan, Greg atau Escobar, mana yang dibutuhkan oleh Madura United FC. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang
Tetapi saya coba kebutuhan waktu yang sangat panjang ini dipersingkat dengan data-data valid yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama, Silvio Escobar selama 15 pekan bergabung dengan Madura United di Liga 1 2021. Tak satu pun mempersembahkan gol. Baik di saat Madura United masih dipegang oleh Coach Rahmat Darmawan atau Coach RD, maupun saat sudah posisi Coach RD ini digantikan oleh pelatih yang luar biasa. Dibilang luar biasa karena track recordnya sangat mengagumkan. Kita mengenal dengan Coach Fabio atau Coach Fabio Auro Lefundes. Nah, Coach Fabio ini sebagaimana yang sudah diketahui oleh publik, pecinta dan supporter Madura United, pernah membawa klub Korea Selatan juara Liga Champions Asia. Nah, pengalaman ini tentu tidak lepas dari kualitas dirinya. Perjuangan Pak Ahsanul Kossasi beserta manajemen Madura United untuk memenuhi harapan supporter dan publik pecinta Madura United agar ada penggantian pelatih di saat Coach Rahmat Darmawan tidak mampu menganggap performa skuad Madura United ini dipenuhi. Betul-betul serius, betul-betul butuh perjuangan yang berdarah-darah. Nah, ketika pelatih sudah mapan, ketika pelatih sudah oke, tinggal skuad yang ada ini diperbaiki. Ketika ada pemain yang kurang berkontribusi, secara logika kita sebagai pengamat atau sebagai supporter ini harusnya diganti. Tetapi ada kalanya pertimbangan yang dihadirkan oleh supporter ini berbanding terbalik dengan pertimbangan manajemen klub sepak bola, sehingga kadangkala segetol apapun suara supporter ketika bagi manajemen tim sepak bola itu tidak bisa dieksekusi atau ada pertimbangan lain sehingga ini tidak bisa dieksekusi, maka tuntutan atau suara-suara itu hanya akan menjadi suara yang tong kosong nyaring bunyinya, hanya nyaring tetapi tidak diterima, tidak bisa diwujudkan. Nah, dulur-dulur seteja, tantretan seteja, Taretan TV, Kacau Mania, Pecot Mania, Tunjua Mania, dan Ultras Madura, di samping berposisi sebagai striker dan berstatus sebagai pemain naturalisasi, ternyata kurangnya kontribusi Silvio Escobar terhadap Madura United FC ini membuat kerinduan tersendiri terhadap Greg Kokolo. Selama Greg merumput dengan Madura United, kita ketahui sendiri betapa tajamnya lini serang Madura United. Bahkan Greg ini tidak hanya berstatus sebagai pemain. Di saat membela Madura United, dia dipercaya untuk memegang ban kapten Madura United. Jadi tidak hanya pemain biasa, dia jadi leader di tubuh Madura United FC. Dari fakta ini kita ketahui betapa Greg ini sangat besar perannya selama memperkuat Madura United FC. Nah, kita sekarang lihat umur. Kalau barusan kita menyatakan ada kesamaan status sama-sama pemain naturalisasi, dari segi umur antara Greg dan Escobar ini tidak jauh berbeda. Nah, dari data yang saya kumpulkan di sini, Silvio Escobar ini lahir di Paraguay pada 18 Juli 1986. Sementara Greg ini lahir 3 Januari 1986. Nah, antara Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, selisih 7 bulan lebih tua Greg Kokolo dibanding Silvio Escobar. Tetapi secara umur sama-sama berumur 35 tahun. Nah, umur ini biasanya dalam sepak bola sudah tergolong sebagai umur ampas. Sudah tidak tergolong sebagai pemain emas. Tetapi rata-rata pemain luar negeri itu
umur hanyalah angka. Kita ketahui Cristiano Ronaldo yang lebih tua daripada Greg dan Escobar masih sangat tajam di Manchester United. Ada banyak gol, bahkan terakhir kemarin dia mencetak 2 gol yang menjadi penentu kemenangan Manchester United. Kita berharap spirit bahwa umur ini hanya angka juga betul-betul melekat pada tubuh Greg maupun Escobar. Nah, tetapi yang pasti antara Greg dan Escobar, kalau kita menilai, ya kita bisa menilai lah bagaimana Escobar ini selama 15 pekan Liga 1 bergulir sama sekali belum nyata kontribusinya, sama sekali belum mampu mencetak gol untuk Madura United FC, sehingga supporter sangat berharap besar Greg Wokolo meskipun sudah tergolong berumur 35 tahun ini comeback ke Madura United. Nah, apalagi secara sejarah Greg dan Silvio Escobar ini bersaing ketat. Bersaing ketat dalam artian kita ketahui bahwa Greg ini sudah bermain 82 pertandingan selama berbaju loreng merah putih, selama memperkuat Madura United, atau 6.237 menit berlaga bersama Madura United. Nah, Silvio Escobar meskipun di Liga 1 2020 atau 2019-2020 tidak memperkuat Madura United, tetapi punya sejarah manis. Di saat Madura United masih bernama Persepa Madura United, Silvio Escobar ini sudah kepincut dan membangun chemistry dengan Madura United. Di data yang saya gali pada Januari 2014, antara Persepa Madura United ini bertanding dengan Arema FC. Saat itu Escobar masih berstatus sebagai trial, sebagai pemain uji coba. Kalau permainannya bagus akan direkrut, kalau tidak bagus akan dijadikan pengganti calon pemain striker baru saat itu. Bagaimana nyatanya? Ternyata Silvio Escobar mampu memberikan sumbangan gol di debutnya bersama Madura United saat melawan Arema FC. Saat itu juga Bapak Haruna Sumetro dan manajemen Persepa Madura United, mohon maaf belum ada Pak Haruna ya, manajemen Madura United yang dimanajeri oleh Pak Hasan Al-Qasasi langsung merekrut Silvio Escobar. Nah, secara sejarah Greg ini jelas di bawahnya Silvio Escobar. Secara sejarah Silvio Escobar ini lebih senior dibanding Greg kaitannya dengan Madura United. Silvio Escobar bergabung dengan Madura United jauh hari sebelum ketika Madura United masih bernama Persepa Madura United, yang ketika itu memang sudah dimanajeri oleh Bapak Hasan Al-Qasasi yang saat ini menjadi presiden klub Madura United. Nah, rekan-rekan sekalian, Greg sekalipun tergolong juniornya Escobar di Madura United, ini lebih lama membela Madura United. Bayangkan, sejak 2017 sampai 2019 Greg ini sangat setia dengan Madura United, sekalipun banyak klub-klub atau banyak klub yang merayunya untuk hengkang dari Madura United, tetapi Greg tetap setia. Nah, kesetiaan Greg ini baru diuji ketika dunia dan negeri ini dilanda yang namanya pandemi atau virus COVID-19, virus COVID-19. 2020 akhirnya Greg dengan sangat terpaksa, tepatnya pada bulan September 2020 ini berstatus mantan, tidak lagi berseragam loreng merah putih Madura United. Ada 2 pertimbangan ketika itu. Pertimbangan pertama ya pertimbangan rasional lah, salary, jadi gaji. Ketika itu PSSI mengeluarkan kebijakan klub
melakukan pemotongan, boleh melakukan pemotongan 50% gaji pemain, pelatih maupun ofisial. Dan memang lumrah dan seharusnya, karena saat itu tidak ada liga hanya berlangsung 2 atau 3 minggu. Jadi bahasanya Pak Hasanul, bahasanya kita, mon alako berdepakan. Kalau ada pekerjaan, ya ada gaji. Sangat aneh pemain, pelatih, ofisial menerima gaji utuh, tapi mereka tidak bekerja, tidak bermain. Nah, pertimbangan salary ini yang menjadi salah satu penyebab Greg Okolo hengkang dari Madura United. Tetapi teman-teman, pertimbangan salary ini bukan pertimbangan utama Greg tidak bersama Madura United saat itu. Hengkangnya Greg dari Madura United saat itu murni bukan hanya karena salary, murni bukan hanya karena gaji, tetapi pertimbangan utamanya adalah sang istri. Jadi keluarga Greg, sang istri ketika itu sedang hamil, dan kondisi saat itu ialah sedang pandemi, sehingga ada kekhawatiran dari Greg ketika masih membela Madura United atau ketika masih bermain di Liga 1, dia tidak bersama istrinya yang sedang hamil. Tentu ada kekhawatiran tersebut, sehingga dia memilih untuk istirahat dari Liga 1 2020 termasuk Liga 1 2021. Nah, ada perkembangan terbaru dari Greg bulan September, Oktober September kayaknya. Bisa dicek di Instagramnya ya. Greg ini menyatakan akan kembali merumput di Liga 1 Indonesia, Liga 1 2021. Nah, sinyal itu ketika dihembuskan oleh Greg, muncullah banyak rumor. Termasuk di Anam Storia ketika itu menghadirkan informasi berkaitan dengan peluang Greg kembali ke Madura United atau Persija Jakarta. Nah, pertimbangan kembali ke Madura United karena Greg ini sudah mendarah daging dengan klub kebanggaan kita, kebanggaan warga Madura. Tetapi ada potensi untuk kembali ke Persija yang juga mantan klubnya, karena di status Instagramnya Greg ini selalu menampilkan lokasinya sebagai menaruh lokasinya di Jakarta. Jadi ada keterangan kan di Instagram itu lokasinya di Jakarta. Ada 2 aktivitas yang dilakukan Greg yang rutin diposting di Instagramnya. Yang pertama, dia fitness, dia tetap menjaga kebugaran fisiknya, berolahraga, dan di shot, di video, diposting di Instagram. Kemudian Greg juga hobi bersepeda. Jadi prinsip Greg itu tidak ada waktu untuk leleh bagi pemain sepak bola, apalagi bola di Indonesia. Jadi fisik harus selalu dipinjau. Nah, artinya sekalipun kemarin di paruh musim awal Greg tidak berlaga di Liga 1 2021, secara fisik dan mental, andai kata dia nanti bergabung kembali dengan klub, lebih-lebih klub Madura United, dia langsung on fire, dia langsung siap tempur. Nah, ini hal yang menggembirakan ketika Greg nantinya sudah bergabung dengan Madura United, baik pelatih maupun supporter, lebih-lebih presiden klub Bapak Hasanul Kossasi tidak punya kekhawatiran Greg akan terkejut, fisiknya Greg akan terkejut karena sudah lama tidak merumput. Keterkejutan fisik itu sudah diantisipasi oleh Greg dengan berolahraga, bersepeda setiap hari dan fitness ataupun olah fisik setiap hari. Nah, tantretan saja tentu outnya Greg dari Madura United ini berdampak besar. Lebih-lebih Beto juga out dari Madura United lebih memilih berlaga di Persis Solo di Liga 2. Habis sudah Madura United. Silvio Escobar ternyata tidak bisa jadi. Nah, sekarang rumor beredar bahwa Greg
dengan Madura United ini sudah menjalin komunikasi aktif. Apakah akan CLBK, cinta lama kembali bersemi, cinta lama bersemi kembali, atau itu tidak akan terwujud. Nah, saya sudah tahu sebenarnya apakah Greg ini sudah tekan kontrak dengan Madura United atau belum, atau Greg ini sudah sepakat untuk gabung dengan Madura United tetapi belum tekan kontrak, atau justru Greg ini tidak akan bergabung dengan Madura United. Saya sudah tahu sebenarnya jawabannya, tetapi untuk menghormati manajemen Madura United, wajib hukumnya saya untuk merahasiakannya. Jadi termasuk kita ini wajib merahasiakannya. Kenapa? Sebelum ada rilis resmi dari manajemen klub, kemungkinan ini masih ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan bisa lisan sudah oke, tetapi karena beberapa pertimbangan akhirnya Greg tidak jadi dengan Madura United, atau pertimbangan lainnya Greg sudah lebih asik memilih klub lain. Ada klub-klub yang mendekati Greg selain Madura United, dan Greg lebih tertarik dengan. Nah, silakan dulur-dulur setia bisa komen di kolom komentar Anam Storia berkaitan dengan Greg dan Escobar ini. Apakah Escobar penting untuk tetap dipertahankan dengan konsekuensi Greg tidak gabung dengan Madura United, atau Escobar dengan berat hati harus diselangkungin? Sekelangkung Escobar sudah bersama Madura United selama musim pertama Liga 1 2001, atau ya welcome, selamat datang Greg di Madura United FC. Baik, rekan-rekan setia, itu yang bisa saya sampaikan. Satu hal yang pasti, siapapun nanti yang diikat kontrak oleh Madura United, antara Escobar maupun Greg, Escobar diperpanjang atau Greg didatangkan, apapun keputusan dari manajemen Madura United, kita sebagai penikmat atau supporter Madura United harus mendukung penuh segala kebijakan, segala keputusan dari manajemen Madura United, karena manajemen Madura United ini yang lebih tahu bagaimana kondisi di tubuh Madura United sendiri. Sehingga karena manajemen ini lebih tahu, lebih paham bagaimana kondisinya, ketika ada persoalan, manajemen lebih tahu bagaimana jalan keluar atau solusinya. Ya, silakan ditebak Greg atau Escobar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taretan TV. Salam Setong Dera.